Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dosen serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Mihidayanti. Pada kesempatan kali ini, saya bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri pada beberapa bagian dari presentasi kami hari ini. Presentasi kali ini akan dibagi menjadi dua materi utama, yaitu hilirisasi limbah organik menjadi produk dan hilirisasi nanas koperasi merah putih. Agar pemaparan lebih sistematis, materi akan disampaikan secara bergantian antara saya dan rekan saya. Untuk materi pertama mengenai hilirisasi limbah organik menjadi produk. Untuk slide pertama akan dijelaskan oleh Arijal. Kepada Arijal dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Abdul Hamid. Saya akan membacakan materi pengolahan limbah organik. Definisi ekoenzim. Ekoenzim adalah larutan fermentasi organik yang dibuat dari sisa makanan, gula, dan air melalui proses fermentasi selama 3 bulan. Berikutnya pembuatan ekoenzim. Terbuat dari limbah organik seperti daun, bongol, kulit, buah yang difermentasikan dengan gula merah dan air dalam rasio 1:3:10. Manfaat ekoenzim berfungsi sebagai pembersih alami, pupuk organik, pengusir serangga, dan mengurai limbah yang ramah lingkungan dan ekonomis. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan kompos dari limbah. Yang pertama ada pengertian. Kompos adalah hasil dekomposisi bahan organik seperti daun bonggol dan kulit buah melalui proses penguraian mikroorganisme menjadi material yang bermanfaat. Yang kedua ada metode. Terdapat beberapa metode pengomposan seperti aerobik, anaerobik, dan vermikompos dan pengomposan dengan teknologi EM4 yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada bahan baku. Bahan utama pembuatan kompos meliputi limbah daun, bonggol tanaman, kulit buah, serta bahan tambahan seperti kotoran hewan dan aktivator biologis. Selanjutnya ada tahap pembuatan. Proses pembuatan meliputi pengumpulan bahan, pencacahan, pencampuran, penyiraman aktivator, pengadukan berkala, dan pemanenan setelah matang sempurna. Ada beberapa manfaat ekonomis dari sisa limbah ini. Yang pertama ada peningkatan pendapatan. Daur ulang limbah organik menjadi ekoenzim menciptakan produk bernilai ekonomis yang tinggi, seperti pembersih alami dan pupuk cair yang dapat dipasarkan. Ada penghematan biaya operasional. Penggunaan ekoenzim dan kompos hasil daur ulang mengurangi kebutuhan pembelian bahan kimia dan pupuk komersial, menghemat biaya operasional bisnis. Selanjutnya ada peluang usaha berkelanjutan. Bisnis daur ulang limbah organik menawarkan model bisnis berkelanjutan dengan bahan baku yang melimpah dan permintaan pasar yang terus meningkat. Struktur organisasi. Ada struktur hierarki, menggambarkan hierarki jabatan dalam perusahaan ekoenzim dan composting dari direktur hingga staf operasional dengan pembagian tanggung jawab yang jelas. Ada kualifikasi SDM, persyaratan kompetensi untuk setiap posisi termasuk keahlian, teknis pengolahan limbah organik, dan pemahaman tentang proses pembuatan ekoenzim. Ada departemen dan fungsi. Pembagian departemen meliputi produksi, pemasaran, keuangan, dan R&D untuk mengelola proses pengolahan limbah daun menjadi produk ekoenzim. Pengembangan kapasitas karyawan. Program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan karyawan dalam teknologi pengolahan limbah dan produksi ekoenzim yang berkualitas tinggi. Ada aspek legalitas. Yang pertama ada bentuk badan usaha. Analisis bentuk badan usaha yang sesuai untuk bisnis ekoenzim ini meliputi PT, CV, atau UMKM berdasarkan skala operasional dan investasi. Yang kedua ada perizinan usaha. Identifikasi izin yang diperlukan seperti SIUP, NIB, izin lingkungan, dan sertifikasi produk untuk menjalankan usaha pengelolaan limbah organik secara legal. Yang ketiga ada kepatuhan usaha. Pemenuhan regulasi, pengelolaan limbah, dan standar lingkungan yang berlaku untuk menjamin keberlanjutan dan legalitas operasional bisnis dari ekoenzim ini. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Arijal dan Aryan telah memaparkan materi sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait point of view.
Point of view dalam konteks ini tidak hanya sekedar sudut pandang penulis, tetapi bagaimana suatu informasi disampaikan sehingga membentuk cara audiens memahami isu. Dalam pengolahan limbah organik, sudut pandang yang digunakan sangat mempengaruhi persepsi masyarakat. Apakah limbah dianggap sebagai masalah atau justru sebagai peluang ekonomi dan solusi lingkungan? Dengan point of view yang tepat, hilirisasi limbah dapat diposisikan sebagai inovasi berkelanjutan, bukan sekadar aktivitas pengolahan sampah. Next. Selanjutnya, manajemen risiko. Aspek ini menjadi sangat penting karena usaha berbasis limbah memiliki tantangan yang cukup kompleks. Risiko yang dihadapi tidak hanya risiko operasional, tetapi juga risiko pasar dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan proses identifikasi risiko sejak awal, penyusunan strategi mitigasi, serta pemantauan berkala agar usaha tetap berjalan stabil. Menurut saya, tanpa manajemen risiko yang baik, konsep usaha berkelanjutan ini akan sulit berkembang secara jangka panjang. Next. Kemudian rencana ekspansi. Pada rencana ekspansi, fokus utamanya adalah bagaimana usaha ini dapat terus berkembang tanpa menghilangkan nilai keberlanjutan. Strategi ekspansi dilakukan melalui perluasan pasar, pengembangan produk, serta diversifikasi target konsumen. Namun yang perlu digarisbawahi, ekspansi tidak hanya soal memperbesar skala usaha, tetapi juga kesiapan dari sisi keuangan dan sumber daya manusia. Dengan perencanaan yang matang, ekspansi justru dapat memperkuat posisi usaha, ekoenzim, dan kompos di pasar. Demikian penjelasan untuk materi pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua, yaitu hilirisasi nanas koperasi merah putih. Baik, materi kedua ini membahas hilirisasi komoditas nanas yang dikelola melalui koperasi dengan tujuan meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan anggota. Untuk slide pertama akan dijelaskan oleh Arijal. Kepada Arijal, saya persilahkan. Baik, saya akan membacakan materi manajemen strategi analisis SWOT. Kekuatan produk, bahan baku melimpah, nilai tambah tinggi, pemanfaatan limbah, dan dukungan koperasi. Kelemahan internal, teknologi terbatas, SDM kurang terampil, modal kecil, dan distribusi belum luas. Peluang dasar, tren minuman sehat, diverifikasi produk, potensi ekspor, dan dukungan pemerintah. Ancaman internal, persaingan ketat, fluktuasi harga, perubahan selera konsumen, dan regulasi ketat. Strategi hilirisasi. Diverifikasi produk, mengolah nanas segar menjadi minuman limun, selai, dan dodol untuk meningkatkan nilai tambah. Teknologi terintegrasi, mengembangkan sistem produksi terpadu dengan mesin skala UKM dan SOP produksi. Pemanfaatan limbah, mengubah limbah panas menjadi serat tekstil, pakan ternak, dan pupuk organik. Zero Waste menerapkan konsep tanpa limbah dan tanpa pembakaran untuk berkelanjutan lahan gambut. Implementasi Zero Waste. Yang pertama, pemanfaatan limbah, mengolah daun, kulit, dan bongol nanas menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Yang kedua, produk turunan. Menghasilkan serat tekstil, pakan ternak fermentasi, dan pupuk organik dari limbah. Yang ketiga, teknologi terintegrasi, menerapkan sistem pengolahan terpadu untuk memaksimalkan nilai seluruh bagian buah nanas. Yang keempat, zero burning, menghindari praktik pembakaran limbah yang berbahaya bagi ekosistem lahan gambut. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan dari segi manajemen keuangan. Analisis keuangan mencakup perhitungan biaya, investasi mesin pengolahan, biaya bahan baku, tenaga kerja kemasan, serta biaya operasional. Proyeksi pendapatan diperoleh dari penjualan produk limun nanas dalam berbagai ukuran kemasan. Kelayakan usaha dinilai melalui perhitungan laba rugi, titik impas atau BEP, serta analisis arus kas untuk memastikan usaha mampu menghasilkan keuntungan dan berkelanjutan.
Dari segi manajemen pemasaran, produk limun nanas diposisikan sebagai minuman sehat berbahan alami dengan segmentasi pasar konsumen menengah atau UMKM atau serta pasar wisata dan oleh-oleh daerah lainnya. Strategi pemasaran dilakukan melalui penetapan merek lokal, kemasan menarik, harga kompetitif, serta distribusi melalui koperasi, toko retail, dan pasar tradisional, serta pemasaran digital. Promosi menekankan keunggulan rasa, kesegaran, dan konsep produk ramah lingkungan. Segmentasi pasar limun nanas. Yang pertama ada segmen demografis. Dari usia remaja dan dewasa muda, dari keluarga menengah, kelas menengah ke atas, konsumen sadar kesehatan. Yang kedua ada segmen geografis. Yang pertama ada dari daerah perkotaan, area wisata, pasar tradisional, dan toko modern sekitar kebun nanas. Yang ketiga ada segmen psikografis. Pencari minuman segar, penggemar produk lokal, konsumen peduli lingkungan. Yang keempat ada segmen perilaku. Yang pertama ada konsumen rutin minuman kemasan. Yang kedua ada pencari alternatif soda. Yang ketiga ada penikmat rasa buah asli. Strategi distribusi. Saluran distribusi menggunakan toko retail, marketplace online, dan kemitraan dengan restoran lokal untuk menjangkau konsumen. Yang kedua ada transportasi produk. Armada distribusi sendiri untuk area lokal dan jasa logistik pihak ketiga untuk pengiriman ke wilayah lebih jauh. Yang ketiga ada dari manajemen inventory, sistem first in dan first out dengan pemantauan stok digital untuk menjaga kesegaran produk minuman nanas. Yang keempat adalah jangkauan pasar. Fokus awal pada pasar lokal Kalimantan, kemudian ekspansi bertahap ke Pulau Jawa dan Sumatera. Analisis pesaing. Yang pertama ada kompetitor langsung, produk minuman nanas dari merek lokal dan nasional yang sudah memiliki pangsa pasar. Yang kedua ada kompetitor tidak langsung, yaitu minuman buah lain yang menjadi alternatif pilihan konsumen di segmen yang sama. Yang ketiga ada keunggulan kompetitif, produk zero waste dan bahan organik, serta mendukung petani lokal sebagai nilai tambah. Dari strategi diferensiasi, fokus fokus pada keaslian rasa, kemasan, ramah lingkungan, dan cerita produk dari lahan gambut. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Arizal dan Aryan telah memaparkan materi sebelumnya. Selanjutnya, kelayakan bisnis. Berdasarkan proyeksi yang ditampilkan, usaha limun nanas ini menunjukkan potensi yang cukup menjanjikan. Dengan estimasi peningkatan penjualan tahunan dan margin keuntungan yang stabil, usaha ini dinilai layak secara finansial. Selain itu, titik impas yang relatif realistis menunjukkan bahwa bisnis ini memiliki daya tahan dan prospek jangka panjang. Next. Kemudian analisis SDM. Pada analisis sumber daya manusia, koperasi memiliki peran strategis dalam mengelola tenaga kerja. Rekrutmen yang melibatkan anggota koperasi dan masyarakat sekitar tidak hanya menekan biaya, tetapi juga menciptakan dampak sosial. Namun menurut saya kunci keberhasilannya terletak pada pelatihan keberlanjutan, karena kualitas SDM akan sangat menentukan konsistensi produk dan efisiensi produksi. Next. Kemudian mitigasi risiko. Usaha ini sudah mempertimbangkan berbagai kemungkinan risiko, mulai dari pasar, produksi, keuangan, hingga lingkungan. Diversifikasi produksi dan penerapan SOP menjadi langkah yang penting untuk mengurangi risiko tersebut. Selain itu, konsep zero waste dan zero burning tidak hanya berfungsi sebagai mitigasi risiko lingkungan, tetapi juga menjadi nilai tambah yang membedakan produk ini dari kompetitor. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang disajikan dapat memberikan gambaran bahwa hilirisasi tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan dan dampak sosial. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.